Akhirnya setelah lama ditunda-tunda hampir 4 bulan lebihan ya, akhirnya Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 akhirnya rilis di pasaran ya. Bagi kalian yang di Malaysia silahkan beli di toko-toko terdekat kalian ataupun silahkan beli di online. Bagi kalian yang di Indonesia silahkan beli di online ya. Ada kok di Shopee, Tokopedia dan juga lain-lain ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya harus kasih spoiler warning dulu bagi kalian yang tidak mau kena spoiler soal Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11. Karena video ini full mengandung spoiler ya. Tapi bagi kalian yang udah siap untuk spoiler atau kalian yang sudah membacanya, ya udah. Jadi bersama saya Blitzstrike X, inilah breakdown detail soal Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke videonya. Belum mulai, ini adalah cerita singkat dari Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 ya. Ceritanya diawali ketika Kuputri mengajak Boboiboy dan kawan-kawannya ke planet Windara agar Boboiboy dan kawan-kawannya bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi sekarang di planet Windara. Akan tetapi di dalam perjalanan mereka dihadang oleh pasukan elit dari Ramos, yang mana Ramos ini merupakan pemimpin dari planet Windara sekarang ya. Nah, pasukan elit dari Ramos ini bernama Jenderal Berlima. Akhirnya pertarungan pun terjadi antara Boboiboy dan kawan-kawannya melawan Jenderal Berlima. Dan terpaksalah Boboiboy dan kawan-kawannya mundur akibat Jenderal Berlima ini terlalu kuat ya. Nah, di ending Kuputri akhirnya ditangkap oleh pasukan Jenderal Berlima ini agar Boboiboy dan kawan-kawannya bisa melarikan diri dari kejaran Jenderal Berlima ini. Karena Jenderal Berlima ini hanya mengincar Kuputri saja ya, bukan Boboiboy dan kawan-kawannya. Detail menarik pertama itu ada si Ramos ya. Ramos ini merupakan karakter baru yang ditampilkan di komik Boboiboy Galaxy Musim 2 ini. Ramos sendiri sekiranya merupakan penjahat antar galaksi yang mana kalau saya bisa bilang lumayan kuat ya. Meski ya di komik Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 ini tampilan dari si Ramos ini masih agak samar-samar banget ya. Mungkin masih ada dalam bayangan-bayangan gitu ya. Wujudnya sih juga belum terlalu jelas. Tapi kalau saya bisa bilang ya, Ramos ini ya agak seram ya, lumayan ya. Wujudnya itu seram banget dan juga lumayan kekar banget ya, alias kuat ya. Nah, mungkin aja ya si Ramos ini bisa dibilang lebih kuat daripada Kapten Vargoba, tapi tidak lebih kuat daripada Retaka ya. Soal karakter dari Ramos ini akan diceritakan lebih lanjut di Boboiboy Galaxy Musim 2 yang akan datang ya. Istilahnya isu 12, isu 13 ataupun isu-isu selanjutnya yang akan datang. Nah, gimana ya? Tertarikkah kalian untuk melihat Boboiboy versus Ramos 1 lawan 1 ya? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Detail menarik yang kedua itu kita flashback aja dulu dong 100 tahun dahulu, dimana saat Kuputri melawan Retaka ya, yang mana kita dapat melihatnya di Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 ini, yang mana kita dapat melihat bagaimana kekalahan dari Kuputri di tangan Retaka 100 tahun dahulu ya. Dan karena mengalami cedera yang cukup serius ya, yang mana Retaka ini memiliki kuasa elemental gamma, yang mana sekali serang pun juga bisa mengakibatkan luka fatal yang cukup serius bagi lawannya ya. Yang mana itu dialami sendiri oleh Kuputri yang akhirnya membalut dirinya dalam sebuah kepompong dan akhirnya dibawa pergi menjauh dari Retaka oleh si Marshal Maripos ya, itu 100 tahun dahulu ya. Jadi di komik Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 ini kita dapat melihat bagaimana pertarungan itu ya. Meskipun hanya dalam endingnya, tapi udah cukup mewakilkan ya bagaimana kejadian 100 tahun dahulu di mana Retaka menyerang planet Windara untuk mendapatkan kuasa elemental beliung ini ya. Lanjut kita ke detail yang ketiga, yaitu soal Jenderal Berlima. Nah, Jenderal Berlima sendiri adalah karakter baru yang dimunculkan komik Boboiboy Galaxy Musim 2 ini ya. Nah, Jenderal Berlima sendiri bisa dibilang adalah pasukan elit dari si Ramos ya. Tadi kita udah ada ceritanya juga. Nah, kenapa saya bilang Jenderal Berlima ini adalah pasukan elit dari si Ramos ya? Ya, kita lihat saja dari kekuatan tempur mereka ya, yang mana salah satu dari anggotanya diperlihatkan di Boboiboy Galaxy Musim 2 ISO 11 ini ya. Ada satu, yaitu ada Jenderal Sibela, dan dua ada si Jenderal Cikala, yang mana kekuatan tempur mereka bisa membuat Boboiboy dan kawan-kawannya kewalahan banget ya saat melawan si Jenderal Sibela dan Jenderal Cikala ini ya. Sama halnya kayak Boboiboy bertarung 1 lawan 1 lawan Maripos itu ya. Ya sebenarnya Maripos sama salah satu dari anggota Jenderal Berlima ini ya Pak,
kekuatan itu setara-setara aja. Bahkan Maripos juga memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada jenderal berlima ini, yaitu adalah pangkat Marshal. Nah, kita juga bisa melihat Maripos melawan Jenderal Sibela yang mana dimenangkan oleh Maripos, yang mana Jenderal Sibela juga agak kalah ya sama si Maripos ini. Dan juga soal Maripos melawan Jenderal Cikala yang mana Jenderal Cikala ini bisa dipukul mundur oleh Maripos ini ya. Nah, untuk anggota jenderal berlima yang belum ditampilkan kekuatannya ataupun diperkenalkan ya, mungkin akan ditunjukkan lebih dalam lagi di Boboiboy Galaxy musim 2 isu-isu yang berikutnya ya. Nah, jadi kan yang baru ditampilin ada 2, yaitu Jenderal Cikala dan Jenderal Sibela. Nah ya, sisanya 3 lagi belum ya. Kalau soal ketua dari anggota jenderal berlima ini ya, ada satu sih ketuanya, yang mana di scene awal-awal itu ya, karakter yang mirip sama kecoa itu ya. Bisa jadi karakter itu adalah ketua dari anggota jenderal berlima ini ya. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Oh iya, tidak lupa juga ya dong tentang planet Windara, yang mana merupakan planet asal dari Kuputri sendiri ya. Oh ya, planet Windara sama planet Bayugan ini kayaknya beda ya. Jadi jangan anggap planet Bayugan sama planet Windara ini sama ya. Oke, jadi sejarah singkat dulu ya dari planet Windara ini ya. Jadi dulu ya, sebelum pertarungan antara Kuputri dan Retaka 100 tahun dahulu ya. Jadi sebelum 100 tahun dahulu ya, mungkin 100 tahun dahulu laginya juga ya. Nah, Kuputri dulunya adalah seorang ratu yang baik untuk rakyatnya di planet Windara ini ya. Sampai akhirnya datanglah suatu masa yang mana invasi Retaka ke planet Windara ini ya, untuk merebut kuasa elemental beliung dari Kuputri ya, dan berujung kekalahan dari Kuputri sendiri. Dan akhirnya Kuputri membalut dirinya dalam kepompong untuk menyembuhkan luka fatal akibat bertarung melawan Retaka ini ya. Karena kita udah jelaskan, karena Retaka ini memiliki kuasa elemental gamma yang masih bisa melukai musuhnya dengan sangat fatal sekali ya. Nah, selama Kuputri ini menyembuhkan dirinya selama 100 tahun lamanya ya, planet Windara ini telah diambil alih oleh seorang penjahat yang bernama Ramos ya. Jadi Ramos ini yang mengambil alih kekuasaan saat Kuputri ini sedang dalam masa penyembuhan ya. Tapi Ramos ini orangnya jahat. Jadi ya gitulah, rakyatnya pun sengsara, planetnya pun acak adulan ya. Jadi apakah Boboiboy dan kawan-kawannya bisa membebaskan rakyat Windara kembali ya dari kesengsaraan akibat si kekuasaan dari Ramos ini ya? Ya, kita lihat aja di isu-isu yang akan mendatang. Tapi apakah kalian menarik ya untuk melihat Boboiboy 1 lawan 1 dengan si Ramos ini ya? Entah elemental apa yang digunakan, mungkin saja kuasa elemental beliung ataupun kuasa elemental fusion baru ya. Itu akan berlanjut kita ke nomor 5. Dan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh banyak fans, yaitu tentang apakah yang muncul duluan adalah Boboiboy beliung atau fusion baru ya. Well, untuk Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ini ya, bagi saya merupakan setup awal yang tepat untuk memperkenalkan sebuah Boboiboy baru ya, yang akan muncul di kedepannya nanti. Nah, karena Boboiboy Galaxy musim 2 ini pada dasarnya menceritakan tentang petualangan Boboiboy untuk mendapatkan kuasa elemental tahap 3. Dan juga di isu 9 kemarin kita udah dapat fusion baru, yaitu Boboiboy Sori. Jadi mungkin saja ya, bagi saya yang keluar duluan adalah Boboiboy beliung. Dan juga ada sih percakapan Kuputri dengan Boboiboy, yang mana Kuputri ini ingin kuasa elemental beliungnya ini kembali ke dia agar bisa mengalahkan si Ramos ini ya. Jadi kemungkinan besar yang muncul duluan adalah Boboiboy beliung, karena di isu 9 kemarin udah ada Boboiboy Sori juga ya. Kalau untuk fusion baru sih juga nggak menutup kemungkinan akan juga hadir juga ya. Tapi menurut saya mungkin yang akan diperkenalkan duluan adalah Boboiboy beliung dulu ya. Kalau mengutip dari komentar dari Pak Ci Anas Abdul Aziz ya, dari komentarnya channel Sifudin. Nah, Pak Ci Anas ini juga bilang kalau di isu 13 ini akan ada epic scene ya, alias akan epic ya. Mungkin akan keluarnya Boboiboy baru mungkin ya, atau mungkin ada sesuatu juga yang epic di isu 13 ini ya. Mungkinkah Boboiboy beliung akan keluar ataupun fusion baru yang akan keluar? Kita tunggu saja nanti ya. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video kita kali ini ya. Untuk teori Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ya, menyusul ya videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jika menganggap video ini menghibur kalian ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sudah membaca Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ya. Karena video ini spoiler banget ya. Jadi sekian ya dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakitkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.